Oke, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya. Kita akan belajar lanjut di pembelajaran kita. Sekarang kita masuk di loops, di sesi 3 loops, teman-teman. Jadi di sini kita akan lanjut. Oke, ini pengantar. Di chapter sebelumnya kita sudah belajar cara buat program. Ada beberapa program yang kita buat dan kita buat supaya bagaimana running program dan juga skipping, teman-teman, seperti itu, main skip atau melewati. Oke, di chapter ini kita akan belajar lagi flow yang lain, flow control yang lain, teman-teman. Ada dua loops yang kita akan belajar, yaitu while dan for. Oke, ini mantap, teman-teman. Ini cukup mantap untuk full power automation. Oke, dan ini kerennya si while and loops for ini dia bisa running jutaan baris kode program per detik. Kita juga akan belajar cara import library kode yang bisa disebut modul. Juga kita akan belajar juga supaya program kita lebih fungsional. Oke, kita masuk di while loop statement. Jadi kalau while di sini kita buat supaya kode kita, blok kode program kita bisa dieksekusi berulang kali, teman-teman, over and over menggunakan while statement. Oke. Jadi kode di while statement dia akan terus dieksekusi terus menerus selama kondisinya masih true, teman-teman, atau kondisinya masih terpenuhi, true atau kondisinya benar. Di while statement selalu ada ini nih. Di kode while statement ini selalu ada keyword while, tentu saja. Lalu ada kondisi apa yang mau dipenuhi, true atau false, lalu kolon, lalu startingnya, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat ini. Oke, ini kode if statement, teman-teman. Sedangkan ini while statement. Jadi sini ada perbedaannya. Di sini kita pakai if jika spam kurang dari 5. Pertama kita buat variabel dulu, spam sama dengan 0, teman-teman. Lalu di sini ada pengecekan menggunakan if jika spam kurang dari 5, print hello world, lalu tulis spam, lalu kita eksekusi juga spam sama dengan spam plus 1. Jadi awalnya 0 jadi plus 1, lalu jadi 2, jadi 1 tambah 1 lagi jadi 2, dan sebagainya. Dia akan print hello world terus sampai batas 5 kan, selagi ini masih terpenuhi. Coba kita eksekusi, teman-teman. Kita buka Visual Studio Code.
Oke, kita buka Visual Studio Code teman-teman. Kita buat new file, Ctrl new. Oke. Oke. Kita coba tulis if while. Kita save dulu program kita. If while .py. Oke, kita coba spam. Kita buat variabel spam yang value-nya 0. Artinya kita akan menampung value di sini. Lalu kita cek di sini. Jika spam kurang dari 5, kita print hello YouTube. Juga kita eksekusi spam ini supaya dia menambahkan satu angka. Jadi nanti bagaimana teman-teman? Jadi di sini dia cek dahulu, kita akan melakukan pengecekan di 5 sini. Apakah variabel spam ini value-nya sudah apakah variabel spam ini masih kurang dari 5? Kalau iya, dia akan print hello world dan juga tambah spam ini sampai jadi tambah terus. Nanti kalau dia sudah lebih dari 5, dia akan berhenti tulis eksekusi ini. Kita coba running. Oke, teman-teman. Oke, dia langsung selesai karena ini tidak membutuhkan waktu lama teman-teman. Oke, sekarang kita coba yang while. Spam sama dengan 0, while spam kurang dari 5. Kalau spam, ketika spam kurang dari 5, kita print hello world. Juga kita eksekusi kode program ini untuk operasi penjumlahan. Oke. Jadi ini bedanya teman-teman. Nah, kalau while dia eksekusi terus sampai si kondisi ini terpenuhi teman-teman. Ini karena ini sudah sampai 5, dia berhenti. Selagi dia belum kalau sudah lebih dari 5, dia akan berhenti teman. Kalau belum lebih, dia akan jalan terus. Itu perbedaannya dengan if teman-teman. Oke, ini penjelasannya. Kita baca penjelasannya. Oke. Statement ini mirip teman-teman. Jadi kita mengecek value dari spam. Keduanya if dan juga while mengecek value daripada spam. Dan jika itu kurang dari 5, mereka akan memprint pesan seperti itu. Tapi ketika kita running kodenya seperti yang tadi, ada perbedaan. Contohnya kalau si if dia print hello YouTube, habis itu berhenti. Sedangkan si while dia print sampai si ini, kondisi ini sudah terpenuhi. Oke, kita ada flowchart ini. Oke, ini
Ini flowchart untuk if statement. Jadi dia mulai dahulu, kita mulai di sini. Lalu di sini ada pengecekan kondisi. Apakah spamnya kurang dari 5? Apakah variabel spam kurang dari 5 ini? Di sini di baris ketiga, apakah variabel spam kurang dari 5? Kalau false, kalau salah, langsung habis. Tapi karena ini masih benar, karena variabel spam sama dengan 0. Kalau true, dia print hello world. Habis itu spam, eksekusi ini, lalu selesai. Nah, ini. The code with if statement check condition and prints hello world only once if that condition is true. The code will be with the while loops. On the other hand, we print 5 times. Oke. Ini loopsnya. Ini kalau while, teman-teman. Dia start, ketika dia sudah mulai, dia akan cek dulu sini. Spamnya apa? Kurang dari 5 atau kalau salah langsung, kalau sudah tidak terpenuhi, sudah di atas 5, dia akan berhenti. Tapi kalau masih dia terpenuhi, dia akan print hello world, lalu place ini lagi. Dia akan cek lagi apakah masih terpenuhi. Kalau masih, dia akan cek loops begini terus. Dia akan terputar begini terus. Dia akan begini, begini, kalau masih terpenuhi. Tapi kalau sudah tidak terpenuhi, dia akan begini, dia akan end. Seperti itu. And annoying while loops. Oke. Your name.py. Oke, kita coba. Buat kode program ini, kita buat new file, save your name.py. Oke, kita coba buat. Kita buat pertama variabel name yang harus berisi string, lalu kita buat kondisi while di sini. Name Oke, ini your name. Ini sesuai dengan apa? Dengan judulnya di sini, an annoying while loops. While loops yang mengganggu, teman-teman. Oke, kita melakukan pengecekan. Ketika nama tidak sama dengan your name, print please type your name. Name kita tulis input ini. Sorry. Lalu print thank you. Nah, ini maksudnya bagaimana, teman-teman? Coba ini yang saya pahami. Pertama, di sini kita punya variabel name yang tentu saja akan menampung nilai string. Lalu di sini ada kondisi. Kondisi ini harus terpenuhi, teman-teman, supaya dia bisa muncul tulisan thank you. Tapi kalau belum terpenuhi,
dia akan muncul ini terus, please type your name. Kondisi apa yang harus terpenuhi? Kondisinya variabel name itu harus berisi value your name, teman-teman. Ini betul-betul mengganggu ini. Coba, please type your name. Misalnya nama saya kan Ahmad, ya. Please type your name. My name is Ama. Depression misalnya. Salah. Tapi kalau kita tulis your name, thank you. Kacau sih. Betul-betul mengganggu, teman-teman. Oke, jadi saya jelaskan ulang, teman-teman. Jadi program yang kita buat ini yourname.py ini, kita punya variabel name di sini yang akan kita gunakan untuk menampung value yang nanti dimasukkan melalui input. Lalu kita di sini punya kondisi while, dia akan terus dieksekusi selama kondisinya belum terpenuhi. Nah, kondisinya itu while name tidak sama dengan your name. Jadi kalau variabel name yang diinput di sini tidak sama dengan your name ini, tidak sama dengan tulisan ini, dia akan print terus, cetak terus di layar, please type your name. Lalu minta memasukkan name lagi. Dan kalau sudah terpenuhi, dia akan print thank you. Contohnya, kita ulang. Contohnya, please type your name. Kalau kita tulis nama kita misalnya Yanto, dia akan minta please type your name. Oh, Yanto ganteng misalnya. Dia akan salah. Coba kalau kita tulis seperti ini, tidak sama. Berarti kalau dia maunya harus sama dengan ini. Your name. Thank you. Benar. Begitu, teman-teman. Ya, sesuai dengan judulnya di sini. Ini adalah program annoying while loops, teman-teman. Artinya while loops yang mengganggu. Oke, teman-teman, kita lanjut. Kita baca penjelasannya di sini. First, pertama si program mengatur variabel name dengan string yang masih kosong, empty value, teman-teman. Di sini. Lalu kondisi name tidak sama dengan your name akan mengevaluasi untuk true, dan program akan masuk ke loops clause namanya. Oke, lalu kode di dalam meminta si user untuk menulis nama, which is yang dimana ketika kita memasukkan nama kita, misalnya di sini tadi Yanto ganteng, dia akan tersimpan di variabel name di sini. Ketika kita input name, dia akan tersimpan di variabel name, dan dia akan eksekusi lagi, dia akan loop lagi untuk mengevaluasi kembali apakah kondisinya sudah terpenuhi. Nah, kalau si nama tidak sama dengan string your name, ini fokusnya di sini, teman-teman. Tidak sama dengan your name dengan string ini, maka kondisinya masih true. Artinya dia akan masih tereksekusi terus, teman-teman. Dia akan looping terus, dia akan bertanya nama terus, teman-teman. Dia akan minta untuk kita untuk memasukkan nama, teman-teman. Nah, ini nih. Nah, tapi kalau kita sudah enter your name, misalnya kita tulis your name, diminta namanya, si kondisi akan jadi false, yang artinya dia bukan lagi mengeksekusi loop ini, tapi dia akan print tulisan thank you. Seperti ini flowchartnya.
kita start, lalu dia cek kondisi. Kalau masih true, dia akan ke sini, dia akan minta please type your name. Nah, kita pikir di sini dia minta tulis nama, padahal yang dia minta type your name, tulis ini your name, lalu minta input. Dia akan cek di sini lagi, apakah name ini sudah sama dengan your name. Kalau masih belum sama, dia akan terus, dia akan putar terus. Tapi kalau sudah sama, kalau si variabel nama sudah menampung your name, dia akan false, kondisinya akan salah, dan dia akan print thank you. Seperti itu teman-teman. Itu while teman-teman. Ini dia nih. Ini contoh, please type your name A1, your name Albert, your name. Ketika kita dia isi your name, ini your name, muncul tulisan thank you, sama seperti yang kita buat di sini teman-teman. Oke, kita juga di sini punya break statement teman-teman. Jadi kita ada shortcut atau jalan cara gampang untuk membuat si program ini program yang tereksekusi breakout ketika si while loop close early. Artinya jika si eksekusi sudah mencapai break statement, itu akan secara langsung menghentikan kondisi loop ini teman-teman. Nah, misalnya kita coba buat your name to buat baru atau lanjut saja. While true, ketika masih true, kita akan eksekusi ini, print please type your name, lalu kita minta input name di sini, lalu kita melakukan pengecekan jika variabel name sama dengan your name. Apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan break dan print thank you. Coba kita eksekusi. Please type your name. Masih salah. Your name. Thank you. Dia berhenti teman. Oke, jadi line pertama ini atau kode program pertama ini dia namanya infinity loops teman-teman, atau loops yang tidak ada dia punya ujung. Artinya dia akan terus looping terus menerus sampai kondisinya terpenuhi teman-teman. Kalau kondisinya belum terpenuhi, dia akan looping terus.
Jadi di sini dia akan minta tulis type your name dengan input, dan dia akan pengecekan. Jika nama sudah sama dengan nama, dia akan break dan print. Karena si while ini sudah tidak true lagi, dia break dan print thank you. Dia exit ketika si break ini sudah terpenuhi, sudah tereksekusi. Nah, syarat supaya si break ini tereksekusi adalah kondisi ini harus terpenuhi juga, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini ada flowchartnya. Pertama dia mulai, lalu di sini dia mulai dengan sudah kondisi true, teman-teman. Nah, kondisi true. Nah, di sini tidak ada fail, teman-teman. Oke. Kenapa tidak ada fail? Karena dia sudah mulai langsung dengan true ini. Nah, dia hanya akan bisa berhenti atau print ini hanya ketika si break ini terpenuhi, teman-teman. Seperti itu. Ya, seperti ini. Dia akan mulai dari sini, di sini langsung true, di terus sini dia akan minta terus. Nah, di sini baru pengecekan. Di kondisi ini yang harus terpenuhi. Jadi kalau si nama belum sama dengan your name, dia masih salah, dia masih akan terus looping terus sampai ke atas. Nah, kalau sudah benar, dia akan eksekusi ke sini, yang nantinya dia akan berhenti. Oke. Oke, teman-teman, di video saya rasa cukup dulu pembelajaran kita. Kita akan lanjut di sesi selanjutnya atau di video selanjutnya untuk belajar continuous statement, teman-teman. Kita akan lanjut di sana. Oke, terima kasih banyak sudah dengan saya belajar bersama. Sampai ketemu di video selanjutnya.